bahwa semua orang yang bertawasul itu tidak ada yang syirik. Dia tahu dari mana itu. Kalau setiap orang yang bertawasul itu tidak melakukan kesyirikan. Begini Pak ya. Ini gini, saya biar Dempo yang jawab, Abata. Biar Dempo yang jawab aja. Saya luruskan dulu. Iya, biar nanti saya serahkan Pak Dempo. Artinya begini, ketika kita membicarakan sesuatu itu, kita ambil yang lurus dulu. Adapun penyimpangan dari pelaku tawasul itu kan amrun horis. Ketika yang kita mau bicarakan, yaitu yang aridinya dulu, yang lurus-lurusnya dulu. Adapun penyimpangan dari oknum-oknum itu nanti kita amrun horis kita bahas kemudian. Silakan Pak Dempo, dijawab Pak Dempo. Gini ya Abata, kalau udah lurus ngapain dibahas gitu loh? Apa gunanya kita bahas karena yang melontarkan suap kan sampai ya, makanya kami bahas untuk meluruskan yang bengkok, bukan meluruskan yang lurus. Begini aja, izin, Anda tanya dulu sama Bang Pasir Kepo. Bang Pasir Kepo itu sepakat nggak bahwa kita bertawasul kepada orang mati itu bukan syirik? Itu dulu. Syirik. Nah, kalau udah antum bilang syirik, ya sudah gimana? Memang udah susah. Karena antum berkeyakinan kita bertawasul itu ya udah syirik, walaupun itu benar atau enggaknya kan udah mati itu bisa memberikan manfaat dan mudarat begitu. Abu Sanum, Anda tanya antum, orang yang sudah mati bisa memberikan manfaat dan madorot. Yang begini dulu tidak bisa. Makanya pahamin dulu. Tidak bisa. Ngapain antum minta kepada orang bertawasul kepada orang mati kalau dia tidak bisa memberikan manfaat? Bang Pasir, Ustaz Tanum, saya luruskan dulu ya. Oke, gini Pak Pasir Kepo, nanti saya serahkan kepada Mujawid. Menurut jenengan, orang yang mati tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Ini sepakat dengan kesepakatan aswaja. Sama-sama kita sepakat bahwa orang mati tidak bisa memberi manfaat. Pertanyaannya sekarang, apakah menurut antum orang yang hidup bisa memberi manfaat? Sebelum saya serahkan ke Mujawid. Gimana? Apakah orang yang hidup bisa memberi manfaat? Bisa memberi dan bisa tidak memberi manfaat. Bisa memberi dan tidak bisa memberi. Gitu ya, mutlak ya. Syirik ini sampean. Justru Wahabi dan sampean dan syirik, Pak. Di mana ceritanya? Siriknya ada sesuatu gitu yang bisa memberi manfaat selain Allah. Gimana ceritanya? Sampean tuh belajar tauhid atau tidak? Silahkan Ustaz Nawawi. Itu gimana antum ini? Oke, kalau orang pertama begini Bang Pasir Kepo. Kalau orang hidup sudah jelas, kita bisa minta bantuan kepada dia dan dia memberikan itu kepada kita. Umpamanya minjamin duit, minjamin motor, kendaraan dan sebagainya. Jelas manfaatnya ada. Itu syirik ya, itu syirik. Mati. Itu syirik ya, orang mati. Orang mati kalau ke kuburan, urusan tolong kasih saya mobil. itu dengan manusia itu tidak syirik begitu loh. Iya. Nanti dulu Bang Pasir Kepo, santai dulu ya, santai. Bang Pasir Kepo ini memberikan ibarat itu lucu-lucu gitu loh. Diam dulu Bang Pasir Kepo tadi mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa ditawasuli, betul tidak Pasir Kepo? Jawab Pasir Kepo. Kayak gini nih. Silakan Pasir Kepo jawab. Betul tidak orang yang sudah meninggal tidak bisa ditawasuli? Tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang betul sudah tidak? mati kita sudah sepakat tidak bisa memberikan manfaat dan madorot. Oke. Nah, ketika orang itu dia dalam satu situasi yang semua orang hidup tidak bisa menolong dia, gini ya. Seperti contoh ya, dia ingin lulus dari tes masuk tentara, polisi atau nanti jangan lari kalau saya bacakan ayat, jangan lari ya. Silakan. Sebentar. Silakan lanjut. Lalu kemudian dia merasa bahwa tidak ada satupun yang mampu untuk meloloskan dia untuk masuk CPNS dan lain sebagainya. Akhirnya dia datang ke kuburan. Udah belum? Dia minta ke kuburan. Ya udah belum. Anda tanya antum, syirik enggak itu? Oke, kalau memang jawab dulu, syirik enggak. Syirik Bang, syirik. Syirik enggak itu? Syirik nanti dulu. Makanya jawab dulu, syirik enggak?
Bukan antum jawab dulu, ini syirik Bang nggak itu Mamon. orang melakukan seperti itu? Sudah dijawab nggak Nggak sirik, sirik, Pak? nggak Sudah sirik. dijawab nggak sirik. Enggak syirik itu karena tawasul. Astagfirullahaladzim, nggak syirik. Oke. Ini dulu. Sekarang Kiai. begini, Jelaskan di mana menurut syiriknya Pasir Kepo. Orang nggak Waktunya. lulus CPNS tiba-tiba Satu. datang ke kuburan di mana syiriknya? nanti dulu. Pasir Kepus tadi mengatakan bahwa Seperti- orang yang meninggal tidak bisa ditawasuli. Bagaimana dengan ayat wabtahu ilaihil wasilata? Kenapa penggunaan kalimatnya al wasilata? Tidak menunjukkan kepada orang yang masih hidup. Silakan. Seharusnya kalau memang orang yang sudah meninggal tidak bisa ditawasuli, penggunaannya bukan al wasilata, ada koid. Silakan Bang Basir. Ya. Jadi Pasir Kepo ini dia harus membuktikan bahwa orang yang nggak lulus CPNS tiba-tiba kemudian dia datang ke kuburan musyrik, itu harus dia buktikan mana dalilnya, mana buktinya bahwa orang tersebut musyrik. Ya gantian biar dijawab nama aku terus jawab kamu. Jangan banyak-banyak Oke. Abu Sam, biar jawab dulu satu-satu toh nanti biar runtuh itu. Iya, ini Tolong. sewajar tertib dulu lah, tertib satu-satu ini. Satu nanya satu, mau jawab yang mana saya nih? Jawab Udah, saya yang itu punya saya saya tanya. dulu. Yang punya saya Oke, saya itu. tanya Mbak Sri Kandi, orang yang jangan melebar dulu. ini- Dengan saya belum selesai. Enggak, Saya tadi belum antum kan selesai. udah jawab nggak syirik kan? Ah. Antum udah jawab nggak syirik. Saya tanya Mbak Sri Kandi nih. Nanti dulu. Orang tadi yang datang ke kuburan, dia meminta ke kuburan supaya dia dibantu untuk lulus Oke, tes. saya ulangi lagi ya. CPNS. Dia syirik nggak, Bang Sri Kandi? Oke, saya ulangi Sirik, lagi. Mas, Yang lain sirik. diam. Yang lain diam dulu. Sirik. Yang lain Apa, diam Mbak? dulu. Mbak? Yang Sirik lain nggak, Bang? diam, tolong. Sirik. Yang lain diam dulu. Masa namaku antum ini gimana ya? Lebih cerdas Mbak Sri Kandi daripada antum. Ketika saya uji kecerdasan Bang Pasir Kepuh ya. Ketika Pasir Kepuh mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa ditawasuli, lantas bagaimana dengan ayat wabtahu ilaihil wasilata? Penggunaan kalimatnya al wasilata tanpa ada qaid hidup. Ini Silakan. Ustaz namaku, beliau itu bukan memahami tawasul itu namaku. Pertanyaan dia itu begini Ustaz. Ketika kita meminta ke kuburan, Aswaja pun menolak gitu kalau kita meminta ke kuburan. Makanya pahamin dulu apa itu tawasul. Beliau Oke, kalau begitu berarti begitu. Tadi kan kalau kata begitu- namaku katanya nggak syirik. Iya, Kata namaku- karena itu namaku bentuk tadi wasilah. nggak syirik. Oke. Kalau begitu Namaku kita ini pinter, tapi berangkat. keblinger. Kalau begitu kita berangkat daripada definisi tawasul itu apa dan definisi meminta itu apa. Definisikan dulu. Silakan. Semua diam, biar dijawab dulu, diam semua. Tawasul. Apa itu definisi tawasul? Ntar dulu, anak cari dulu tawasul. Nama tawasul. Nah gitu. Orang Yang lain sudah diam, yang digelanggang lain kok baru diam. mau nyari ya. Ya beda. Yang lain diam, kelihatan nanti. itu melontarkan subhat seolah-olah kita bertawassul itu meminta ke kuburan begitu loh. Makanya ketika dia bertanya itu harus Iya, antum ini gimana sih? makanya Tadi- tanya, pahamin dulu itu Udah, yang lain diam, tunggu aja. Ya, ini diam semua aja, nunggu dia jawab. Pasir Diam Kepo, semua aja, nunggu dia jawab. Pasir Kepo. Yai Depo. Di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh meminta sama kubur, haram, dosa, syirik. Oleh karena itu dengar dulu. Oleh karena itu statement antum lalu meminta ke kuburan itu salah. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan minta sama kuburan. Itu bukan wasilah. Tadi namaku. Itu bukan Tadi tawasul. namaku dia katakan orang yang melakukan itu tidak berbuat syirik. Kata namaku, bukan kata anak. Oke. Sekarang Kalau itu begini. kita dengar. Ketika sahabat Bilal Makanya kalau yang lain mengatakan, ngomong, aku
dibenerin dulu nih. Dibenerin dulu. Yang mana nih? Ketika sahabat Bilal mengatakan Yang mana ini? Yang benar istasqi. yang mana? Nanti dulu. Ada yang bilang syirik, ada yang bilang gak syirik. Ini maksudnya gimana? Namaku. Maksudnya kamu itu salah. Ini mayoritas mendefi- teman-teman Ah, kamu bilang syirik. Maksudnya, Aku bilang syirik. maksudnya kamu itu salah mendefinisikan tawasul. Tawasul diartikan meminta. Itu maksudnya. Maka ketika tawasul diartikan meminta oleh Wahabi, tetap artinya tawasul. Maka tawasul bukanlah syirik. Paham tidak? Afwan, ini izin semua karena anak sudah sampai mau lihat orang yang sakit, jadi anak izin turun para astati semua ya. Monggo, monggo. Saya jawab ya Mas, tawasul itu. Tawasul itu adalah praktek berdoa kepada Allah dengan menyebut atau melalui perantara tertentu seperti nama-nama Allah, amal soleh atau orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah, begitu loh. Ini kepada Pasir Kepus juga dengan dasar apa tawasul diartikan meminta kepada kuburan. Tolong Mbak Sri Kandi bagi tahu saya definisi syirik seperti apa Mbak, sekali Mbak. Begini Biar Mas, tidak mudah menyirik-nyirikkan orang. Coba. definisi syirik itu ketika kita kan menyembah Allah ya Mas. Ketika menyembah Allah kita itu ke kuburan, artinya tidak mendoakan orang mati malah minta-minta sama orang yang meninggal, itu namanya syirik begitu loh. Seharusnya orang meninggal itu Definisinya ya. Mbak. Mbak paham tidak apa yang saya katakan? Definisi syirik itu apa? Syirik itu, Itu kan syirik praktek, itu kan? menyekutukan Allah Mas. Ya, menyekutukan Allah artinya percaya ada dua kekuatan selain Allah ya. Ada kekuatan lain selain Allah yang bisa memberi manfaat gitu ya. Betul tidak? Menyekutukan Betul tidak? Allah ki contohnya Mas, contohnya ya Iya, menduakan Allah, mempercayai ada kekuatan lain selain Allah gitu ya. ya Nah, terus percaya kepada orang hidup bisa memberi manfaat ini menduakan Allah atau tidak, Mbak? ya tidak loh Mas, karena Lah, kita kok bisa hidup tidak? ya, kita hidup Kok ini bisa kan tidak? loh gini Mas, namanya tunggu dulu ya Mas ya, namanya syirik menduakan Allah itu contohnya utusan disamakan dengan Allah, itu namanya Oh, syirik ya. begitu loh Mas. Ya, terus gini, kamu percaya ada makhluk hidup yang bisa memberi manfaat selain Allah, itu syirik atau tidak itu? Enggak syirik ya? Ya, tidak syirik Mas. Oh, Karena saya itu sampean menganggap belajarnya di mana itu? Diam dulu, Sampean diam dulu belajarnya Mas. di mana? Saya menganggap Nah, orang saya- itu bukan Allah begitu loh. Oh, Saya terus menganggap tadi yang minta ya, saya yang minta di menganggap kuburan itu orang apakah? manusia begitu. Ya. Iya, yang minta di kuburan itu apakah menganggap yang di kuburan itu adalah Allah, Mbak? Kalau gini Mas, itu namanya musyrik bukan Enggak, syirik. jawab begitu loh. saja. Bukan Musyrik dengan syirik bukan itu apa, Mbak? syirik, tapi musyrik Hmm. begitu loh. Lah musyrik dengan Ya syirik kan? itu apa, Mbak, bedanya, Mbak? Kalau Musyrik dengan syirik- syirik itu apa beda? Aduh, kalau syirik itu menyekutukan Allah, ya kan? Kalau musyrik, Contohnya ya Mas, kalau utusan dijadikan Tuhan, disamakan Ah, dengan itu Allah. syirik. Itu syirik. itu syirik. Nah, Ya. kalau musyrik, Kalau Musyrik. musyrik itu meminta-minta kepada, contohnya ya Mas, pohon, terus sampai itu orang meninggal, itu Itu sampean namanya belajarnya di mana, Mbak? musyrik. Mbak, Musyrik. sampean belajarnya di mana? Coba kasih tahu saya. itu Saya mau namanya belajar ini ke guru musyrik. sampean. Karena Iya, apa? sampean belajarnya di mana? Orang Sampean belajarnya meninggal di kok mana dulu? gimana sih saya jelasin kok nggak paham ada ini. Iya, sudah jelas Mbak, sudah jelas. Menurut sampean. Ini loh Mas, orang musyrik. Ini musyrik ya. itu adalah definisi Contohnya saya kan menyembah Allah. Contohnya saya Biar menyembah lucu nih, Allah. biar lucu Diam nih. dulu Bentar, Mas. bentar, ya. Contohnya saya Nah, menyembah iya. Allah. Ketika itu saya ke kuburan dan minta Hmm. kepada orang yang meninggal, itu namanya musyrik begitu loh. Nah, terus kalau syirik? Kalau syirik, Syirik. contohnya utusan
disamakan dengan Allah, begitu loh. Oh, Itu namanya Masya Allah. menyekutukan Nah, Allah. ini sampean ngomong ini ada dasarnya nggak? Misalkan bukunya apa gitu ya, atau gurunya Dari siapa? otak saya, Mas, begitu loh. Dari Masya logika Allah. saya, begitu loh. Silakan Ustaz Abu Sanom, ngomong pelan-pelan ya, biar clear. Kalau ini dari yang otak Sri saya, kami begitu loh. daripada pasir kebun. Nah, Masya Allah. Saya Ustaz namaku, merasa tolong jelaskan Ustaz namaku. Musri dan Siri dulu. Biar enak itu. Pak Sri Kandi ini lebih pintar dari teman-teman yang ada di sini. Lebih pintar dari kamu. Sebentar, Ustaz. Saya Sebentar, Ustaz. katakan Sebentar. Lebih pintar dari Abata, lebih pintar dari namaku. Sebentar lebih Ustaz, pintar dari Ustaz Pasir. Kita kasih laluan kepada namaku dulu, biar menjelaskan dulu. Sri Kandi lebih Apakah pintar definisinya? daripada pasir kepuh karena beliau ini tahu definisi tawasul. Sedangkan pasir kepuh tidak tahu definisi tawasul, maka dari itu tawasul dianggap meminta ke kuburan. Oke. Itu dikarenakan Terus Siri dengan Musri. Bukan begitu, Siri Mas. dengan Kita Musri. ini kan nggak pinter-pinteran. Kalau Sebentar, kita Mbak, sebentar Mbak. Silakan Siri dengan Musri Ustaz namaku. Udah jangan kasihan. Oke, Ustaz Abu Sanom silakan. Ustaz Abu Sanom Siri dengan Musri. Udah ya nggak apa, nggak usah di ini lanjut ya, biarin lah. Biar orang yang muat 72 muat memandang lah, menilai sendiri. Ini loh, Mas, contohnya musyrik itu ya, kita menyembah Allah, tetapi kita mintanya kepada kuburan, kepada pohon, itu namanya musyrik. Karena apa? Oke, kalau Siri. Nggak boleh begitu loh, karena kan orang Ya, mati kalau itu terus Siri. didoakan, kok diminta-minta. Nah, Terus pohon kalau itu kan, ya pohon itu kan makhluk, kenapa minta kepada makhluk begitu loh? Nah, berarti minta kepada manusia juga syirik dong, Pak. Enggak, kalau manusia itu beda, Mas. Kalau manusia Enggak, kan kalau hidupnya- Siri itu kan sampean tadi musyrik meminta kepada orang mati itu musyrik. Kalau Siri ya meminta kepada pohon, kan pohon itu tentunya ada yang menunggu seperti setan, iblis begitu loh, Mas. Gitu loh, bedakan. itu musyrik, Ya, itu musyrik ya. musyrik ya. Kalau Syirik, kalau syirik itu Ah. menyekutukan Allah, contohnya utusan disamakan dengan Allah, begitu loh. Iya. Allah disamakan dengan Allah, begitu loh. Iya, bisa. Coba saya tanya Pak Sir Kepo, apakah yang dikatakan Pak Sri Kandi, Mbak Sri Kandi ini betul atau salah, Mbak? Pak Sir Kepo. Ali, betul sekali, saya Betul setuju sekali, dengan Mas Masya Kandi. Allah. Beliau cerdas sekali. Nah, Jadi Ustaz Revo, assalamualaikum Ustaz Revo. Bas Sri Kandi ini lebih pintar daripada Tolong Ustaz Revo bagi penilaian apakah yang dinarasikan Mbak Sri Kandi ini betul atau salah? Ya udah jelas berbeda dengan apa yang kita percayai ya Bata. Nah, yang ini yang menarik Antara Siri dengan Musri Yai. dulu. Nah, Tadi malam sebentar, Pasir saya mau Kepu ini. minta penjelasan. Sebentar, itu nanti saya minta penjelasan apa itu musri, apa itu syirik, apakah sama dengan pernyataan Mbak Sri Kandi dan Pasir Kepu. Coba. Apa itu musri, apa itu syirik? Coba. Nah, Menurut gramatika Arab ya. ya jadi gini, Yai. Yang pertama kan itulah bedanya kalau teman-teman dari Basmi diskusi dengan Salafi Wahabi ini. Yang pertama, mereka ini wala ibaroh, wala dalil, wala hadis, tapi sudah menyimpulkan. Kan begitu karakternya biasanya ini. Nggak pakai ibaroh, nggak pakai referensi, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, kemudian menyimpulkan sesuatu sesuai keinginannya. Framing. Enggak, biarkan aneh biar dulu. gantian. Biar kasih Jangan kesempatan jangan saya. framing. Kita punya Pak, dalil. gantian Pak Pasir Kepu. Ini ayatnya lain, Pak. Nanti Kok udah sampai kasih dalil. kejang-kejang kan, kejang-kejang Silakan, kan, silakan. kejang, gitu karakternya, nggak bisa sabar. Baru Baru ngomong sepatah dua kata udah kejang-kejang, Bang Pasir Kepu. Sabar. Ada bagiannya masing-masing kan gitu. Nah, kalau bicara tentang syirik dan musyrik, ini kan harus dipahami berdasarkan takrifat begitu. Harus kita tahu dulu definisinya apa. Nah, kalau saya nggak berani nih, apa itu syirik sebelum saya baca atau menyampaikan apa yang menjadi takrifnya. Nah, di sini saya akan mengambil dari kitab Imam Al-Jurjani At-Ta'rifat begitu.
Kalau pasir kepu apa tadi katanya? Nah, Yai, syirik itu. Karena saya baru nanya nih. Kalau menurut Pasir Kepo dan Mbak E itu yang minta ke kuburan itu musyrik, yang meyakini utusan sebagai Tuhan itu syirik. Padahal takrif syirik itulah yang musyrik itu. Bang Pasir Kepuh tadi memberi contoh. Sebentar Mbak, gantian Mbak, ngomong satu-satu. Nah, mbaknya Monggo, tadi apa namanya? Dasarnya itu ada mengambil dari referensi, pendapat atau dari hasil karya kreativitas atau imajinasi dari pikiran sendiri. Imajinasi pikiran sendiri katanya. Saya Mas. Yo, Iya. Dari mana sampean itu? asalnya gini Mas, asalnya saya membaca. Ketika saya membaca, terus saya jelaskan begitu loh. Yang dibacanya apa, Mbak? Gimana Mas? Yang sampean baca namanya kitabnya apa? Bukan kitab Mas. Ya secara apa ya? Secara kita kan pernah sekolah kok. Jadi ketika Iya. guru menerangkan ya saya cermati lah begitu loh. Kalau mengatakan baca itu kan ada yang dibaca, Mbak. Lah iya ketika Sampean saya mengatakan saya sekolah membaca. diterangkan oleh Nah. guru agama ya saya masukkan ke hati dan sampai sekarang saya ingat terus begitu loh Mas. Enggak, yang saya tanyakan itu, sampean kan tadi menyatakan saya pernah membaca. Lah yang dibaca itu apa? Ketika ada fi'lu baca, Iya mesti dibaca ada ya tulisan lah Mas, maf'ulnya. masa Oh, bukan tulisan gimana? Ya kita ke Ustadz Revo saja lah biar cepat viral. Ya ketika Silakan, kita Ustadz Revo. diterangkan Nah, sama sudah guru Mbak, kan sudah Mbak, nanti makin lucu. syirik Mbak. itu artinya gini musuh. Ya sudah Mbak, kita ke Mas Revo saja. Monggo Ustadz. Bagian Ya, Anda dulu. Bagian Anda dulu, bagian Anda Sebentar, dulu. ini biar clear dulu. Nah, ini bukan Nah, komal sudah, ente sudah. Pasir Kepu. Jangan ngatur-ngatur orang di sini. Kalau di komal Gimana? ente Maksud bisa. kita udah dari tadi. Sama Maksudnya saja. Anda gini dari Pasir, tadi. biar clear dulu, biar clear Mana dulu nih? satu. dulu, Nanti ke yang gantian. Bagian lain. Anda dalam Biar clear. bernarasi mana nih? Belum ada nih. Nah, Belum, antum ini kan nggak belum perlu clear. bernarasi, Antara dengarkan syirik aja dan dulu musyrik kan karena belum clear. narasi antum juga mafi faedah wala ibaroh wala Quran wala dalil wala referensi. Antum udah nggak usah framing ya. Kalau Anda bicara ke Udah. antum, ya antum Jangan juga nggak emosi, dari sabar. Enggak gini biar clear kan Ikhwan dulu. fillah Silakan, harus Ustadz Revo. sabar, jangan marah-marah. Dihabiskan dulu Ustadz Revo. antum harus Tentang sabar ibarat gitu. musyrik dan Jangan framing. syirik. Ya, jadi kalau bicara syirik, ini kita jangan pakai definisinya Wahabi. Kalau kita pakai definisinya Wahabi, misalnya dalam kitab yang ditulis oleh ulama yang keluar dari Dammat Yaman, syirik ini orang yang ziarah kubur pun bisa disebut sebagai penyembah kuburan ya bata. Kan bahaya itu. Kita nih ziarah nih ke kubur. Tapi kemudian sama mereka difitnah dan dipraming sebagai kuburiyun, penyembah kuburan. Kan begitu. Nah, sementara kalau kita misalnya pakai terminologi lah ya. Syirik itu kan berasal dari asyraka yusyriku isyrok fawa musyrik kan begitu. Nah, itu kan bersarikat, menjandikan ya sesuatu itu sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah itu poin pentingnya, kan begitu. Nah, sementara tadi disebutkan bahwa orang yang apa tadi udah terbang apanya kok ganti ini diturunkan ya Ada atau gimana? lagi. Oh iya. Lanjut. Nah, jadi saya mau nunjukkan ya, definisi musyrik bagi Wahabi ini sangat berbahaya. Ini saya tunjukkan datanya. Sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Ya, ini teman-teman Wahabi silakan cek kitabnya nih. Nama kitabnya ini tunggu. Oke. Al-Ijma'. Oh, bayangkan nih judul kitabnya. Fi Masaili Tauhidil Ilahiyah wa mayudaddu
wa turai al-musilah ila syirki wa ma'hu naqdu ijma'atil quburiyin wa ghairiha. Nah, ini perhatikan bagaimana Wahabi ini memahami musyrik itu seperti apa. Ini di halaman ya Pasir Kepu jangan kejang-kejang, sabar. Nih, bayangkan ini bagaimana orang Wahabi memahami tauhid ya, Nih. Ya. Bayana hadzal kalam rahimahullahu faqala. Ini di halaman 18 Tauhidur Rububiyah wa husulis syirk fihi. Apa katanya? Perhatikan ini ya Bata. Fa inna hadza tauhid. Maka sesungguhnya tauhid ini. Nah, ini tauhid, bicara tauhid kan? Alladzi huwa indamul ghayah. Qad kana musyrikul Arab yuqirruna bih. Bayangkan bagi Wahabi, orang-orang musyrik Arab itu adalah orang yang bertauhid, yuqirruna bi tauhid. Nah, ini dari sisi definisi dan ta'rif istilahi dan lugawinya saya udah lari. Dari mana dasarnya orang musyrikul Arab itu disebut gini, bertauhid Ustaz Revo. sebagaimana ya Bata tadi malam? Seorang Pasir Kepu Gini Ustaz Revo. Ustaz Revo. iblis Saya bertauhid. potong dulu. Kita jelaskan dulu pada mereka apa itu musyrik dan syirik. Itu dulu. Biar Bang Pasir Kepu ini paham. Ini Revo tadi malam dia kabur ya dari komal saya, dia turun kabur ya. Siapa Jadi yang kabur? sekarang dia mau balas dendam. Ya Bata tadi Gini, malam gini. Pasir Kepu katanya iblis Oke. bertauhid. Ya. Coba, Saya kasih contoh. saya digedein. Jangan. Saya digedein. Sekarang bagian hak jawab saya ya. Kalian diam. Oh iya, siap. Revo, kamu Tapi gini, sebelum itu tolong jelaskan dulu apa itu musyrik, apa itu syirik dulu, Ustadz Revo. Karena tadi Enggak, Anda itu sudah- hal yang nggak usah ditanyakan gitu. Kita udah paham Enggak, itu. karena begini, narasi antum itu lucu dan Yang lain salah. paham, Pasir Oke. Kepu nggak paham. Sekarang coba digedein, saya digedein. Ya, saya mau tanya ke Revo, kamu jangan lari-lari Revo. Coba saya digedein. Oke. Ente 10 orang ke ente tampung Pasir Kepu, 10 ke ente. Enggak pala lari. Coba apa? Oke. Ini ya, dengarkan teman-teman ya, iblis bertauhid katanya. Dengarkan ini penjelasannya. Oke. Saya tanya antum sekarang, Revo. Ya, di dalam surat Shad ini, di sini siapa yang berkata ini, Bang Revo? Qala Rabbi. putus Pasir Kepu. Qala Rabbi. Hmm. Ya, ini qala Rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini kata siapa? Oke, iblis. Kata siapa? Ini kata siapa? Ya, iblis terus. Iblis dia berkata, Robnya iblis di sini siapa? Oke. Pasir Kepu, otaknya putus-putus. Robnya iblis di sini siapa? Saya tanya. Jawab Iya, Revo. udah terus Robbi ya Robnya katanya iblis terus. siapa? Iya, terus Allah terus. Iya, Robnya siapa? Robnya iblis siapa di sini? Dalam Terus Allah, konteks iya, ini terus. Robnya iblis siapa? Iya, terus Allah terus. Rob iblis siapa? Allah. Allah terus. Iya, terus Oke, Robnya antum siapa? Robnya Allah antum terus. siapa? Terus. Robnya antum siapa? Terus. Robnya antum siapa? Rob antum. Allah. Rob antum Allah. siapa? Rob La antum. ilaha illallah. Allah. Oh, berarti Rob antum sama dengan iblis. Nah, pertanyaannya di mana kata iblis bertauhid? Ya, Di mana? enggak. Jangan diam. Ah, kan? Rob Ini antum ya, sama dengan Bata. iblis. Nah, ini kalau kita Ini. bilang Pasir Kepu punya tangan, kambing punya tangan, berarti Pasir Kepu kambing, begitu maksudnya. Bodoh. Nah, ini Jadi dia Tuhannya ya, Bata. iblis dengan Tuhannya Revo sama Allah ya. Kegagalan paham Wahabi. Gila-gila tentang nih Pasir arti Kepu nih. tauhid. Oke, saya buka di tafsirnya. Oke, mana? Jadi jangan antum bilang saya nggak punya dalil, nggak punya Enggak ibarat. ada wala dalil, Oke. wala ibarah, wala tafsir, Ini wala Quran, tafsir wala Tobari. sunnah. Ini Naam. tafsir Tobari. Oke. Tobari. Qala iblis li rabbihi. Oke. Kata iblis kepada Robnya. Robnya iblis siapa, Bang? Oke. Allah. Robnya iblis siapa? Ini Allah. Allah. Robnya kamu siapa, Repo? Robnya Allah. Pasir Kepu juga Allah, berarti Pasir Kepu iblis.
Allah. Jadi rob kamu dengan iblis sama. Iya, apa kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Berarti Apa pasir kepu premisnya? iblis karena robnya Apa Iya, jadi premisnya? rob Apa robnya premisnya? iblis Apa dengan premisnya? robnya kamu itu sama. Apa premisnya? Apa kesimpulannya? Iya, premisnya berarti robnya kamu dengan robnya iblis sama gitu. Gimana Imam Nyusun Tobari, natijanya Imam Jarir tamsil At-Tobari itu Jawab menafsirkan- dulu, jawab, iblis jawab, Tuhannya jawab. Allah, Antum jawab, pasir kepu Repo. juga Tuhannya Allah. Jangan- Berarti pasir jangan- kepu jangan itu ini ya, iblis. Oke, jangan panik, gantian jangan ya. panik. Gantian lah, saya kan udah jawab. Gantian lah, Antum jawab. gantian lah. Gantian lah, masa ente aja nak. Iya, Saya kan antum udah jawab. menjawab, Saya loh. jawab Allah, Robnya Anda saya tanya Allah. robnya antum dan robnya Jangan dengan rob iblis kebakaran sama. dulu pasir kepu. Astagfirullah. Gantian, oke, Bukan. silakan antum. Ini Antum Repo kalau belum udah selesai jawab, baru. belum jawab Gantian, saya. masa gitu. Host, coba. Enggak tengah gini, ini. anak Kalau dia udah tanya lagi, selesai, anak baru saya tanya, jawab. sekali lagi. Nanya Jadi mulu nggak robnya beli pasir Repo kepu. dan Jangan robnya nanya-nanya iblis doang. itu sama-sama Allah gitu. Oke, ya. Terus? Iya, jadi rob kamu sama dengan iblis. Oke, jadi pasir kepu ini sama iblis sama. Sama, karena Jawab sama-sama Allah dulu, robnya. antum jawab dulu. Jangan lari-lari. Iya, udah saya jawab. Apa? Iya, saya jawab iya. Naam. Naam. Udah? Nah, sekarang gantian. Oh, iya. Gantian, Host. Gantian, Ah, Host. berarti- Oke, gantian. Gantian. Saya satu aja pertanyaan saya, pasir kepu. Tunjukkan ibarah, pendapat, tafsir minal mufassirin, minal awalin, minal mutaakhirin, minal mutaqaddimin yang menyebut bahwa iblis bertauhid. Tafadol, silahkan. Macet. Jawab pasir kepu, jangan jadi candi. Macet. Oke. Utsaimin, Ya. Soleh Fauzan bin Tadi, Bas Albani, kalau Ibnu antum baca Taimiyah, Ibnu beneran Qayyim Al-Jauziyah, ayat di ini- mana ada perkataan iblis bertauhid. Silahkan. Diam dulu. Jawab dulu pasir kepu. Macet. Oke, yang menyatakan Macet. iblis bertauhid kan antum. Kok antum saksinya saya ulang banyak? lagi, saya ulang Antum lagi. ngeles. Nah, ulang lagi. Ya, ya. Ngulas batal, lagi, udah jangan nggak lagi. usah diulang-ulang, capek. Narasinya nggak berubah. Saya ulangi Nggak ya, saya maju-maju ulangi ya pertanyaan. diskusinya. Antum, Oke, saya antum ulang belum bisa lagi nih, jawab saya ulang pertanyaan lagi. Satu Nggak aja. usah diulang. Saya tanya lagi satu Coba, aja. biarkan dulu. Iya, biarkan dulu. gantian. Antum. Oke, silakan. Iya. Silakan, Oke. silakan. Oke, gini ya. Repo kamu diam dulu, jangan apa namanya? Jangan panik ya. Tenang, jangan Enggak. apa namanya kejang-kejang. Iya. Di sini dijelaskan siap, siap. bahwa di dalam Al-Qur'an ini jelas, ini kan dialog ini kan panjang sekali nih. Setelah iblis dilaknat. Karena di sini disebutkan nih. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Karena engkau sudah melaknat aku sampai hari kiamat, maka iblis berdoa kepada siapa, Revo? Berdoa kepada siapa? Meminta kepada siapa? Memohon kepada siapa? Robun. Oke. Nah, Robnya siapa? Sebentar, Robnya Robnya sudah siapa? maklum itu. Allah, oke. Iya, Robnya terus. siapa? Jawab. Robnya siapa? Allah. Allah, oke. Ah. Oke. Sekarang Repo, saya tanya antum Robnya siapa? Sebentar, itu dia selesaikan dulu iblis dulu. Selesaikan Selesaikan iblis dulu, baca nente, jangan satu-satu. Selesaikan dulu. Baru Iya, dia Dia jawab. nggak bisa jawab, narik Repo, kamu kesimpulan jawab. Robnya ini. kamu. Kalau misalkan Robnya Repo dikatakan siapa? iblis robnya Robnya Allah, Repo pasir Allah lah. kepu robnya Oke, robnya Allah, Repo berarti Allah. pasir kepu iblis. Gitu tamsilnya. Coba, Bukan begitu. silakan. Saya tanya Ya ke udah, Repo. maksudnya gini loh. Repo ini robnya siapa? Ya, Bata. Host gini. Antum selesaikan. Repo, kamu Iya, jawab nanti dulu, saya Repo. jawab. Repo. Maksud gantian. Repo. Kalau antum Iya, udah selesai, gini, saya gini, tanya. Kamu Ustaz. robnya siapa? Kamu robnya siapa? Ustaz, Kamu robnya siapa? Sudah Allah. Nggak saya maju-maju sampaikan. Allah. diskusinya di pasir kepu Allah, nih. Ya, teruskan Revo. Ini saya sebentar lah, Ini sebentar. besarkan Bang Chosan. Besarkan. Sebentar, Ustaz Besarkan namaku saya. dulu. Saya Ustaz boleh namaku bicara dulu. enggak, Bang? Saya boleh bicara enggak? Sebentar Pak Gantian, Kak, Srikandi. gantian. Ini saya tunjukkan datanya ya. Ini saya tunjukkan datanya. Oke. Saya tunjukkan datanya. Oke, coba di search ya teman-teman. Pemikiran seorang pasir kepu ini adalah pemikiran subhat. Hatta ulama Wahabi menyebut bahwa pemikiran yang disampaikan oleh seorang pasir kepu adalah pemikiran yang subhat. Dari mana referensinya? Ini kitabnya. Di dalam Maktabus Syamilah ada kitab namanya Kitab Durus li Syekh Ibrahim Al-Farisi. Al-Faris. Ibrahim bin Uthman Al-Faris ini siapa? Ulama Wahabi. Beliau ini ulama di Saudi. Beliau buat kitab dan menjawab setiap subhat-subhat. Di antara subhatnya itu ini. Ar-Rad
ala qaulil yazidiyah inna iblis kana muwahidan. Bayangkan. Makanya seorang pasir kepu tidak bisa menemukan ibarah min Zauziyah, Ibnu Taimiyah, Bin Bas, Albani, Soleh Al-Fauzan, Hutsaimin. Dia nggak akan bisa menemukan ibarah bahwa iblis bertauhid. Nggak ada. Karena bahkan bagi ulama Wahabi kok di ya. Oke, nah selesaikan dulu. Saya jawab ya, saya jawab sekarang. Nggak bisa Bro Revo, ini pasir kepu ini jangan belajarnya kejang-kejang. atau didak ini. Ditanya Oke. sekolahnya di mana? Udah, Atau terakhir. didak belajar agamanya Tolong dia. saya dibesarin. Saya jawab. Nah, apa katanya? Dia sebut ala subhat. Jadi menyebut Saya iblis jawab, kana muwahhidan, saya jawab. itu adalah Beriin pendapat saya. yang subhat. Beriin saya jawab. Oke. Saya jawab. Berikan hak saya untuk menjawab. Aduh, saya biasanya tadi kan saya kasih kesempatan pasir kepu. Masa itu aja. Beriin saya, host. Oke, weh. Izinkan anak jadi Teman-teman, moderator, Bos. para ustaz, Tolong saya. sebentar, saya tengah ya. Para ustaz, saya tengahi. Oke. Ini kan mulai chaos ini. Sekarang gantian saya gantian. Oke. Oke, saya dulu. Nah, Saya tanggapi. Kalau dia mau jadi moderator, saya silakan. Silakan. Siapa yang mau Oke, jadi moderator? Saya tanggapi dulu tuduhan yang disampaikan Siapa Revo ke yang saya. mau Tolong moderator, saya silakan. digedein. Dulu Pak Pasir Kepu. Bos, tolong Bentar saya dulu, digedein, jangan Bos. terlalu nafsu Sebentar, ngomongnya, Pasir Pak. Kepu, Sebentar, kita saya jawab dulu. Kita susun dulu moderatornya. Siapa Ya Bata, moderator? ya Sebentar. Bata, Yos. Ya Bata kasih dulu. Gini ya, mengapa Aswaja itu tidak pernah mengakui bahwa iblis bertauhid? Kan gitu ya. Ini dia. Al imanu latajajau li anahu nuron fil kolbi. Nurun fil kolbi wal akli waruhi mim bani adamin. Id huwa hidayatu minallahi ta'ala. Faman ankaro syai'an. Ini kata kuncinya. Faman ankaro syai'an minha fakot kafaro. Satu saja diingkari ia sudah kafir. Makanya Aswaja tidak pernah mengakui iblis bertauhid. Nah ini Wahabi Itu kalau kenapa saya, ngotot Ustaz Revo. iblis bertauhid? Sepakat tidak? Sepakat tidak karena Ustaz Revo? Wahabi itu iblis ternyata. Jadi dia ngotot iblis bertauhid. Sepakat tidak Ustaz Revo? Sepakat tidak? Benar. Nggak memenuhi Iya. persyaratan dia disebut bertauhid. Iya, tidak bisa bertauhid. Makanya begini ya, sekarang- Bata. sekarang Sebelum yang masuk Bar, Jawab, Pasir Kepu, bagian saya sabar. Jangan kejang-kejang. Begini, Ustaz. Oke. Anak moderatorin dulu, Ustaz. Tolong saya digedein. Tolong saya digedein. Kepentingannya apa sih Tolong saya Pasir digedein. Kepu belain iblis? Emang Wahabi iblis? Janganlah gitu Kiki. Jangan framing ya. Oke. Jangan Kiki kamu. Kenapa Tolong dong, segini ya. Pasir, Anak moderatorin kalau dulu. kamu tidak puas hati dengan Kiki, biar saya yang habiskan Kiki nanti. Ya, bagi tahu saya. Oh, gampang. Kiki itu Kiki- gampang. Kiki Dia kejam kali, bukan Kiki. maksud saya Kiki. Begini, Oke. biar enak. Dalil doib, Ustaz nih perhatikan Wahabi, pakai Oke, dalil lihat. doib, pakai hadis Coba diam doib. dulu, diam. Coba diam. Yang lain diam. Saya ingin bernarasi. Saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Revo tadi. Oke? Nah, perhatikan di sini. Begini, Di sini ada izin hadis moderator yang dulu, dikeluarkan Bang oleh Pasir Imam. Kepu. Gini, Aturan Pasir Apa? Kepu. Pasir Kepu pakai Jangan aturan. kayak hewan kalau diskusi. Jangan kayak pakai aturan. anak-anak. Jangan kayak anak-anak lah, maksudnya kita kan udah sama dewasa, maksudnya saling dengar. Host yang mengatur diskusi nih, jangan ente yang ngatur. Nanti kayak Hewan aja bisa diatur, Pasir Kepu Iya, nggak ini bisa. bagian ana untuk menjawab gitu Ya loh. bentar Antum dulu, diam nanti dulu. bakal dikasih waktu, jangan takut, bakal dikasih waktu kok, sejam antum kalau minta waktu kalau belum kelar. Ntar kita kumpulin Pasir Kepu sama iblis, kasih tenang host yang aja. ngatur. Silakan host, diatur diskusinya. Biar anak jadi Oke. moderatorin. gitu. Sekarang gini ya, biar kita enak diskusinya. Siapa yang moderator? Abu Sanum. Ya sini anak moderatorin. Abu Sanum mau moderatori? Oh ya, Nanti silakan. Saya mau bicara sebentar aja. Ini tadi Pasir Kepuh mengartikan fa'angdir nih, kok itu diartikan iblis berdoa itu gimana itu? Definisi doa itu begini loh, tolabul adna ilal a'la ma'al khudu' wa tadallul. Memintanya seseorang kepada Allah dengan merasa rendah diri. Iblis itu takabur loh. Kalau tidak tadallul berarti bukan doa. Kenapa itu Pasir Kepuh? Kok bisa gitu ya? Saya boleh bicara nggak, Bang?
Nggak Bentar boleh. dulu Bu, bentar dulu Bu, biar enak diskusinya. Ini kan Ustaz Repo sama Ustaz Pasir Kebo ya, masalah Ya, lanjut silakan. Saya nyimak ah. izin Di surat Sad anak ayat tengah dulu. 82, Iblis berkata, qala fa bi Sebentar, izzatika. Pasir Kepo, Ustaz. Ustaz Ini. Pasir Kepo ini ada moderatornya. Namaku kamu Ada lihat ini fa bi moderatornya, Pasir Kepo. izzatika. Jangan kejang-kejang Pasir Kepu ini. Wahabi ini Saya nggak bisa nggak ajak diskusi kejang-kejang, antum yang tertib. kejang-kejang, bukan aneh yang Nggak kejang-kejang. tertib. Maksudnya biarkan Olah host yang iblis. mengatur. Wah, susah Tadi amat izzatika. diatur ya. Begini Lupa. Ustaz, izin dulu anak moderatorin Ustaz Pasir Kebo. Sebelum antum membawakan ibaroh itu Ustaz, kan ini iskalnya antum bilang iblis bertauhid, sedangkan Ustaz Repo itu bilang tidak. Sebelum merujuk mengambilkan data itu Ustaz, dengerin dulu Ustaz, nanti anak kasih waktu antum. Mau Enggak, berapa menit nanti kasih waktu nanti, host kasih waktu. Izin moderator, ini Dulu Pasir dong, Kepu jangan adabnya dipanggil gimana Ustadz, sih? itu fitnah loh, bukan Ustadz dia, jangan difitnah Ustadz. Nah, biarin ya Bang Pasir Kepu ya. Gini, definisikan dulu apa itu tauhid. Tarif tauhid itu apa dulu? Baru antum menyampaikan datanya. Apakah itu udah termasuk dikatakan bertauhid? Ketika antum udah tarif ini dulu, tarif tauhid itu apa gitu. Sampaikan dulu dalam kita para ulama itu apa dulu. Untuk menjawab coba, bisa nggak? Antum bisa nggak memberikan waktu bagi ana untuk menjawab? Ya udah jawab aja itu. Apa tarif itu tauhid itu apa dulu? Sampaikan dulu pada datanya dalam kitab apa. Ulama Saya sampaikan ya, saya sampaikan. Gini ya, ini di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Baihaqi. Takrif. Di dalam di hadis yang dibawakan oleh Imam Baihaqi fi Sya'bil Iman. bukan itu takrif Ya. dari Bisa nadihi tauhid ila itu Ibni apa? Abbas radhiyallahu anhu. Nggak nyambung Pasir Kepu Antum ini. diam. Tuh. Bisa diam nggak? Nggak ada yang pinter ya Coba diam. Wahabi ya. Ini si ini Ya ditanya pada apa, kepanasan yang kenapa nih dijawab si A ini? apa. Antum diam, bisa diam nggak? Antum ini dengkulnya kebentur ya, nggak bisa mikir. Coba diam dulu. Diam Dengkulnya dulu. kejedot, nggak bisa Yang mikir. dari pihak si A ditahan dulu biar dijelasin. Sama Ini enggak si A ini penjelasan. kenapa kebakaran jenggot nih si A Udah, ini? saya nengahin. Diem dulu biar anak yang sampean. tengahin, biar anak tengahin Ustaz, boleh nih. Maksud anak Lanjut, kan lanjut. kan anak moderator Oke. di sini kan. Oke, saya Kalau lanjutkan ya. jawabannya itu nggak sesuai apa yang anak tanyakan, langsung anak sanggah. Anak tanyakan itu sebelum antum masuk bilang iblis itu bertauhid, definisikan dulu apa itu tauhid. Takrif tauhid itu apa dulu di dalam kitab para ulama itu kayak mana? Antum ini Baru kok buka ini baru lagi antum ini Abu Sanum. Udah Enggak, antum biar ini aja. sistematis. Saya mau Udah benar menjelaskan. itu. Yang nggak Anda ngerti mau pertanyaannya, menjelaskan makanya nggak bisa bantahan jawab. kepada si Revo ini, si Sia ini. Nggak Ini berani si Sia. dia. Host dia nggak Oke. berani mentakrifkan tauhid karena akan berbenturan dengan pemahaman dia. Cobalah diam dulu si A, Revo, Sudah ditunggu Kiki. dulu. Kalian ini Ini. coba diam dulu. Ya wes, Lo tak Pasir tengahin ya. Kepu ditanya Diam apa, sih. dijawab apa, Sama nggak tak tengahin nyambung ya. lo. Tak tengahin ya. Tapi yang tertib ya. Ini sama nih kalau tak tengahin tidak tertib. Malah saya yang bikin statement nantinya ke sampean. Sampean sekarang jelasin yang menurut sampean itu tadi iblis bertauhid, coba jelaskan biar nanti disanggah oleh Revo Balap. Saya tidak pernah berstatement di sini iblis bertauhid. Ya. Oh, tidak pernah. Itu Revo yang menuduh. Ya, itu Revo yang menuduh saya. Itu. Ya, wes. Terus apa yang Oke, mau sekarang kamu saya mau jelaskan? jawab. Ya, silakan Oke, dijawab. Saya mau jawab apa yang dia kabur tadi malam dari komal saya. Percaya nggak saya kabur sama dia? Sebentar, ini urusan tadi malam apa urusan baru sekarang? Udah Revo, jangan tegang-tegang Revo, santai. Ya. Lanjut. Di sini disebutkan. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Sya'bil Iman karya Imam Al-Baihaqi yang isnadnya itu sampai kepada Ibnu Abbas. Nih, saya sampaikan kepada antum bahwa iblis itu pernah bertauhid. Ya. Karena disebutkan bahwa dulu namanya iblis itu adalah Azazil. Wa kana min asyrafil malaika min zawil arba'ati al-ajniha summa ablasa ba'da. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa iblis itu dia termasuk dari golongan malaikat yang dimuliakan. Kenapa? Dia memiliki 4 sayap. Jadi iblis itu pernah bertauhid. Sepakat, Repo?
Iblis pernah bertauhid, sepakat? Gini. Antara sekali lain berikutnya. nama, lain tarif ya, lain nama, lain Yang tarif. di bawahnya, yang di bawahnya. Ini sebagaimana juga yang dikatakan. Tapi sudah iblis itu Oke. jangan dikatakan bertauhid. Nah, artinya kita Yang harus bilang harus iblis bedakan bertauhid lain nama, siapa? definisinya. Sebentar, gampang sudah ketemuannya. Terus dulu. Oke. Nah, ini Tunggu juga dulu. sejalan yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Kamaruwiya at-Tabari Ibnu Abi Dunya an Ibnu Abbas qala kana ismun iblis haitsu kana ma'al malaika azazil summa iblis ba'da. Gitu. Ya, jadi pernyataan saya bahwa iblis pernah bertauhid itu saya pertanggungjawabkan Revo di sini ya. Iblis itu dari malaikat yang dimuliakan. Kenapa? Dia memiliki 4 sayap. Karena rata-rata malaikat hanya memiliki 2 sayap. Begitu. Izin nanya, apa buktinya iblis sayapnya 4? Buktikan, ayo. Enggak Bang, Bro Kiki, bentar Bro Kiki. Saya udah baca hadis itu ya Bang Pasir Kepu. Itu isnaduhu doib. Nah, saya mau tunjukkan bahwa sanad atau hadis yang antum tampilkan itu isnaduhu sohi. Silahkan datanya. Jangan pakai data yang masih mentah. Sekelas antum masa pakai data yang masih mentah bicara akidah. Silahkan. Anda udah takhrid tuh hadis. Ya udah, antum buktikan dulu isnaduhu sohi. Nanti baru saya buktikan. Sebentar. Enggak, gini Intinya, Bang, ini Gus Pasir Doroni. Kepo. Saya mempertanyakan Pasir Kepo dalil gini. dia. Apakah Intinya hadis yang Revo. antum bawakan itu hadis sohi? Silahkan jawab. Nah, intinya Revo menuntut bahwa hadis yang saya bacakan itu, kalau memang di situ sahih, tolong sampaikan mana datanya. Kalaupun itu doif, sampean bisa kasih tahu sanatnya ke siapa. Izin Biasanya kan moderator kalau hadis kan pakai dalil yang nambahin sahih. buat penguatan tentang hadis Anda tadi. sudah Katanya katakan. iblis sayapnya 4. Kita mau minta Pasir Kepu open cam. Kita mau lihat sayapnya 4 nggak? Ayo coba, Whisky kasihan Ki, orang dibully terus. Jadi semua Syiah itu Syiah bukan Islam ya. Kita sepakat Jangan ya, Syiah bukan Syiah, Islam. jangan lari ke Syiah, host. Ini melebar. Ya, iya, Saya kita kan sepakat tanya Syiah bukan nih. Islam. Sampai Antum ini loh, suka bawa sampai ini data. gimana sih? Sampai Antum ini sudah kan bawa data diskusi. tuh. Nah, hadis itu hadis doib atau hadis sohi? Itu dulu host. Tanyakan nama dia Di host. sini disebutkan bahwa isnadnya itu sampai kepada Ibnu Abbas dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Abbas. Sebentar Pasir Kepo. Maaf saya potong ya. Mohon maaf Ustaz Pasir Kepo ya. Karena ini sepertinya kurang nyambung. Ustadz Revo mempertanyakan hadis tersebut yang sampean bawa. Itu nggih Ustadz Pasir Kepo. Hadis itu sahih atau dhaif? Gitu Ustadz Pasir Kepo. Monggo. Saya tidak mengetahui hadis ini stratanya apa, derajatnya apa. Tapi di sini disebutkan bahwa di dalam kitab Imam Baihaqi fi Sya'bil Iman ini disebutkan sanadnya bersambung sampai kepada Ibnu Abbas. Dan disebutkan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ini juga diriwayatkan oleh Tabari Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Abbas. Ya udah gini aja, kalau Pasir Kepu nggak bisa buktiin ini sahih atau dhaif, buktiin aja Pasir Kepu sayapnya 4 nggak? Saya jawab. Arti angkat tangan dulu. Saya nyerah. Saya nggak tahu hadis ini doib atau sohi. Itu aja dulu. Host tanya host. Nah sekarang gini ya, kan gini, bentar. Tadi Pasir Kepo tidak bisa menjawab hadis ini dhaif atau sahih kan gitu. Nah sekarang Ustadz Revo hendak mempunyai referensi yang mengatakan hadis itu dhaif kalau nggak salah gitu ya tadi ya. Kan gitu. Ustadz Revo? Ya. Nah ini hadisnya menurut Ustadz Revo dhaif. Gitu Ustadz Pasir Kepo. Atau mau menampilkan atau Makanya Pasir Kepu harus membantah, menjelaskan bahwa yang dia bawa itu hadis sahih. Karena tadi malam ya, bahkan tadi malam ya. Silakan moderator dong. Gini Bang Revo, antum kan menyangga itu hadis doib. Nah, dari hadis gini apa? doib Ustaz? itu, Oke. ya dari perawi hadis itu siapa yang dikategorikan doib itu siapa? Biar enak. Jadi gini, Bang Abu Sanum, saya kan belum bisa memastikan bahwa itu hadis sesuai dengan yang saya bawa.
maka dia harus tampilkan sanad-sanad dari hadis itu, karena takutnya gini, host. Mikir dulu Revo. Enggak gini, nanti yang ternyata yang dia bawa ini ternyata lebih doib, kan saya nggak tahu nih. Maka tanggung jawab seorang Pasir Kepu harus menjelaskan rawi-rawi dari hadis yang dia sebutkan itu siapa, kan begitu. Karena dia tidak bisa nih host menjelaskan bahwa hadis ini, kan dia nih klaim nih bawa dalil, bawa data ini sama kita. Nah saya mau tanya nih, yang mendalilkan yang membuktikan. harus membuktikan. Kenapa? Jangan Ketika dia dibebankan ke berhujah, orang. ketika dia berhujah, dia mesti membawakan hujah yang sahih. Jangan berhujah di sini dengan hujah yang doif. Apalagi dia hendak membantah atau meyakinkan kita semua bahwa iblis bertauhid. Walaupun tadi dia kata Yaya Bata, antum buktikan saja, bukan saya. Yang menyatakan itu hadis itu doif, enggak, antum. saya nggak mau. Nanti terlalu bodoh kali, terlalu enak kali. Bagaimana? Antum yang bilang doif, Enggak, setuju nggak terlalu enak teman-teman? kali. Revo Nanti mengatakan anak hadisnya doif. Coba sayang kamu ilmu buktikan, saya, Revo. host. Sayang ilmu saya, host, untuk saya kasih ke dia. Sekarang tugas dia aja untuk membuktikan bahwa hadis itu hadis Jangan, sahih. antum yang menyatakan Silakan. hadis itu doif, antum buktikan, bukan saya. Enggak, yang mendalilkan, yang membuktikan, yang bawa dalil Anda. Antum yang mengklaim, Pasir lalu Kepu. kemudian anak yang harus Ini mengerjakan nggak apa biasa yang antum klaim. diskusi, repot. Yang mendalilkan mendatangkan bukti. Mana ada yang nggak mendalilkan suruh bukti. Pasir Kepu, saya mau tanya, Ngawur. antum jujur. Antum tahu nggak hadis itu doif atau sahih? Saya tidak mengetahui hadis itu doif Kalau nggak atau tahu sahih. jangan dibawa, berarti Anda Udah, bohong. Tapi yang jelas, hujah kita. sumbernya Pokoknya jelas, aku di sini. sumbernya jelas. Ya, ada di dalam Bukan kitab-kitab sumber, yang Anda bukan disampaikan tanya oleh para sumbernya. ulama Hadis hadis. itu hadis doif atau Nah, hadis sahih atau Sekarang hadis antum maudhu. mengatakan hadis itu doif, antum buktikan, bukan saya. Gimana sih antum ini? Ngawur. Ya antum membawa saya kan tanya nih, antum bawa dalil. Hadis yang antum bawa itu sahih, doif atau maudhu? Begini Bang Basir Kepu, kalau tentang tauhid, akidah, itu harus hadis mutawatir. Hadis sahih aja nggak bisa itu. Bawanya hadis mutawatir lah. Ini Israiliyat, bahkan tadi malam Ustadz dia bilang Israiliyat ini hadis Israiliyat. Coba silakan. Antum jelaskan itu hadis doib, sahih, maudhu atau mutawatir. Silakan Pasir Kepu. Macet, Bro Kiki macet. Pasir Kepu belajar tafsir jangan di Vatikan. Oh, kalau antum yang mengatakan doib, antum yang buktikan. Kenapa anak harus yang membuktikan? Pasir Kepu yang bawa Bukan begini apa Ustaz Gus. Nggak sekolah ya Pasir Kepu ya. Dulu Bang Kiki, diam dulu Bang Kiki. Begini, Repo itu takutnya data yang antum bawakan itu adalah hadis yang bermasalah. Loh, Makanya dia tanya. gini izin moderator. Ini di seluruh perdebatan di seluruh dunia dalam aspek hukum yang mendalilkan harus mendatangkan bukti. Gak Ya, bisa makanya ditagih ke begini, Revo. Ustaz. Ya, tahu, Pasir Anda Kepu tahu, harus paham membuktikan mata yang bahwa data yang dia bawa, dalil yang dia bawa itu bisa dibuktikan, bisa Ya, diverifikasi. benar. Itu Ya. hukumnya. Ya, maksudnya kan Repo itu takut ini kan masalah akidah, sedangkan masalah akidah ini kan sangat ketat. Makanya Mas Repo itu takut data yang antum bawakan itu adalah takutnya hadisnya dari hadis doib. Nah, ketika antum bilang itu hadis sahih ataupun nggak tahu ya jawab aja. Kalau sahih ya sahih, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan dibawakan sebagai dalil gitu. Ya makanya karena Dan ini hati-hati nanti, kita di Ustaz. dalam beragama ini harus berhati-hati gitu, apalagi tentang akidah begitu loh. Ibnu Oke, Salam, silakan Abdul Salam. Ini antum nanti buka harus adil ya. di Kita beri kitab keadilan Sabil untuk Iman. Ustaz Pasir Kepuh ya. Ketika Pasir Oke, Kepuh gini. itu sanggahan, maksudnya nanti biar Ustadz Revo juga membawa data. Artinya adil ya. Iya, jadi kita mau dengar dia mensohikan hadis itu dulu. Kan kita belum bisa bilang hadis itu doif kalau dari dia belum ada Kacau jawaban. ini. Nanti Revo ini artinya nanti kacau dua-dua dia. membawa sumber ya. Udah jangan Sepakat framing, ya? silahkan Dua-dua membahas buktikan sumber itu ya. hadis mutawatir, sahih, maudhu atau apa jenisnya. Silahkan Pasir Kepu. Sumbernya sudah ada di dalam kitab Imam Baihaqi, di dalam Fathul Bari, atau Bari, Ibnu Abi Dunya. Semuanya hadis itu diriwayatkan ke Kiki, kamu diam dulu, kamu diam, Kiki. yang ditanya sahih atau Panasan. bukan sumbernya di mana? Yang jelas Sahih Syiah atau itu bukan Islam, Kiki. Syiah itu bukan Islam, Kiki. Pasir Kepu Ya. bukan orang. Ayo. Oke. Pasir Kepu bukan orang. Oke. Ya. Saya punya data. Ya, saya punya data. Sekarang Revo saya minta data kamu mana? Wah, Nah, untuk Ustadz Pasir Nggak Kepu paham nih. tolong jangan Maksudnya terlalu gini loh, Bahaya. Basir.
Sebentar, Jangan sebentar. terlalu mudah mengkafirkan. Sampaian tadi sudah menyatakan sampean bawa data. Data ini yang ditagih oleh dari teman-teman Syiah terutama Gigi, sahih apa dhaif? Itu statusnya, status dalilnya, bukan status Itu perawinya. Urutan sanad mau perawinya sampai- bukan. Gini, izin moderator, Ya, ya. Pasir Kepu sudah jawab, dia tidak tahu. Jadi Bayangkan pasar. orang berargumen dengan dalil yang dia tidak tahu, berarti kan dia berbohong di room ini. Nggih, paham. Orang ada